Tahukah Anda sahabat, bahwa ada satu rahasia besar yang dilakukan oleh para tokoh besar dan para sahabat di masa lalu, yang langsung mengubah peta hidup mereka dari keterpurukan menjadi kejayaan. Sebuah ritual di waktu transisi yang begitu dahsyat, sampai-sampai seorang sahabat yang tidak bisa melihat pun rela meraba jalan gelap demi tidak kehilangan momentum emas ini. Banyak orang yang memeras keringat dari pagi hingga malam, namun hidupnya tetap terasa hampa dan penuh kecemasan. Itu semua terjadi karena mereka belum menemukan satu kunci pembuka yang sebetulnya telah dibentangkan di awal hari. Melalui video kali ini, Serambi Surga akan membongkar sebuah rahasia besar tentang bagaimana momen pembuka hari ini bukan sekedar ibadah biasa, melainkan sebuah cetak biru strategis yang akan menata ulang seluruh urusan Anda, menghancurkan belenggu kesulitan ekonomi, memberikan perlindungan mutlak dari kehancuran moral, hingga mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan sejati di dunia dan akhirat. Simaklah penjelasannya secara utuh dan bersiaplah melihat hidup Anda berubah total setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serambi Surga. Pernahkah kita merenungkan mengapa di antara seluruh perpindahan waktu dalam sehari, fajar menjadi momen yang begitu krusial? Mengapa Sang Pencipta alam semesta secara spesifik bersumpah demi waktu subuh di dalam kitab sucinya? Banyak manusia yang menghabiskan malam dan paginya hanya untuk mengejar rezeki materi, namun mereka melupakan kunci utama yang membuka pintu keberkahan dunia dan akhirat. Sungguh, cetak biru keberhasilan seorang hamba sepanjang hari itu tidak dimulai saat ia menginjakkan kaki di tempat kerja, melainkan ketika ia merebahkan keningnya dalam sujud di keheningan subuh. Mari kita merenungkan sebuah kisah agung. Dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat senior yang mulia, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang memiliki keterbatasan fisik, di mana penglihatannya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketetapan yang sejatinya menjaga beliau dari kemaksiatan mata dan meringankan hisabnya di akhirat kelak. Jarak kediaman beliau menuju tempat ibadah tidaklah dekat, jalannya pun penuh dengan rintangan, dan masjid pada masa itu hanyalah beralaskan tanah serta beratapkan pelepah kurma yang bocor ketika hujan. Suatu ketika beliau mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkonsultasi dan memohon dispensasi agar diperbolehkan beribadah di rumah, mengingat ketiadaan penuntun jalan yang mendampinginya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pertanyaan yang menjadi prinsip keimanan bagi kita semua. Beliau bertanya, apakah engkau masih bisa mendengar suara azan? Abdullah bin Abi Ummi Maktum menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala solata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali karena alasan ujur yang sah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Melalui peristiwa ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya perjuangan kolektif dalam memaksimalkan waktu subuh secara berjamaah. Bahkan saking pentingnya momen transisi ini dalam sejarah Islam, fajar adalah satu-satunya waktu yang disyariatkan memiliki dua kali panggilan azan. Azan pertama untuk membangunkan dan memotivasi jiwa agar bersiap-siap, dan azan kedua sebagai tanda masuknya waktu ibadah. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bedah secara mendalam. Di dalam Al-Qur'an, waktu fajar ini diabadikan dengan dua nama yang luar biasa.
dan keduanya dilekati dengan sumpah suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kata Al-Fajr, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat pertama, wal fajri, demi fajar. Para ulama menjelaskan bahwa hamba yang mampu mengagungkan waktu fajar ini dengan kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hidupnya, menjauhkannya dari jurang kemiskinan, serta memberkahi setiap urusan maupun jabatan yang diembannya. Nama kedua adalah As-Subh, yang disebutkan dalam Quran surah At-Takwir ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Secara etimologi atau asal usul bahasa, kata subuh berakar dari kata asbah, yang bermakna sesuatu yang ditata dengan sangat rapi, matang, dan terencana. Ketika orang Arab bertanya tentang kabar subuhmu, mereka sebenarnya bukan sekedar menanyakan kesehatan fisik, melainkan bertanya, apa rencana besar hidupmu hari ini? Agenda apa yang telah engkau susun dengan matang untuk menghadapi hari ini? Maka ayat was-subhi idza tanafas memberikan sebuah isyarat spiritual bahwa bersamaan dengan embusan napas pertama yang Allah karuniakan kepada kita saat terbangun dari tidur, seluruh alam semesta pun bergerak melaksanakan tugasnya. Matahari mulai menyibak kegelapan, tumbuh-tumbuhan mulai memproses oksigen untuk kehidupan, dan kawanan hewan mulai bertasbih memuji Sang Pencipta. Sungguh ironis jika seluruh makhluk yang tidak dihisap telah bersiap dengan agenda terbaiknya, sementara manusia yang memikul tanggung jawab besar justru terbangun tanpa memiliki rencana hidup yang jelas. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, waktu subuh adalah momen krusial untuk menyusun peta jalan dan strategi keberhasilan sepanjang hari. Bagaimanakah suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan subuhnya? Sahabat junior sekaligus sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengabadikan sebuah kebiasaan harian Rasulullah SAW yang sangat indah. Ketika beliau terbangun di sepertiga malam menjelang subuh, langkah pertama yang beliau lakukan bukanlah langsung membaca doa dalam kondisi mengantuk, melainkan beliau duduk dengan tenang terlebih dahulu. Beliau mengusap wajahnya dengan tangan yang bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk, memastikan kesadaran dan jiwanya telah hadir sepenuhnya. Setelah kesadaran terkumpul dengan sempurna, barulah beliau melantunkan bait-bait doa sebagai wujud komitmen hidup harian seorang hamba kepada Rabb-Nya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalimat wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan kembali, adalah sebuah ikrar harian bahwa kesempatan hidup yang kembali diberikan hari ini semata-mata adalah ruang untuk mengumpulkan bekal terbaik sebelum hari kepulangan yang abadi tiba. Sama halnya seperti seseorang yang hendak mudik atau pulang kampung, perjalanan akan terasa menyenangkan jika ia membawa bekal yang cukup. Sebaliknya, kepulangan tanpa bekal hanya akan membuahkan kecemasan dan kesengsaraan. Setelah membaca doa tersebut, Rasulullah SAW menutup malamnya dengan menyambut fajar dengan merenungkan 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang diawali dengan ayat 190 yang bunyinya adalah sebagai berikut: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surah Ali Imran ayat 190. Siapakah yang disebut sebagai ulul albab atau orang-orang yang cerdas itu? Mereka adalah manusia
yang mampu menangkap esensi dan inti dari kehidupan ini. Mereka bukanlah tipe manusia yang sekedar sibuk menimbun harta duniawi tanpa arah, melainkan mereka yang selalu menghubungkan setiap aktivitas tegak, duduk, dan berbaringnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafakuri alam semesta dan menyusun rencana strategis yang berorientasi pada kemaslahatan umat serta keselamatan di akhirat kelak. Setiap muslim yang mendirikan salat subuh secara khusyuk sejatinya sedang memasang benteng perlindungan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan fungsi fundamental salat dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Fahsya adalah keburukan yang bersumber dari gejolak syahwat seperti pornografi, perzinaan, dan kata-kata kotor. Sedangkan mungkar adalah kejahatan yang didorong oleh keserakahan perut dan ego seperti korupsi, manipulasi, hoax, dan kezaliman. Jika seseorang memulai harinya dengan salat subuh yang benar, maka hatinya akan dipenuhi dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya. Ketika godaan maksiat atau suap miliaran rupiah datang menghampiri di siang hari, ia akan dengan tegas berkata, jemari-jemari yang saya gunakan untuk bertahiyat dan bersujud ini tidak akan pernah saya gadaikan untuk berbuat maksiat kepada Allah lebih dari sekedar perisai dari dosa. Salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan berzikir hingga terbitnya matahari atau yang sering disebut Isra memiliki keutamaan yang sangat luar biasa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mulia, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu as-samsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajari hajjatin wa umratin tammatin." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk berzikir mengingat Allah hingga matahari terbit, lalu melaksanakan salat 2 rakaat atau salat duha di awal waktu atau syuruk, maka ia mendapatkan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pahala yang agung ini dipersiapkan sebagai modal spiritual bagi manusia sebelum mereka menyebar ke berbagai penjuru bumi untuk bekerja, berbisnis, maupun menuntut ilmu. Oleh karena itu, esensi dari ibadah subuh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar ritual individu yang setelah salam lalu selesai begitu saja. Subuh di masa kenabian adalah sebuah gerakan sosial kemasyarakatan. Melalui lingkaran salat subuh berjamaah, sesama umat muslim saling mengenal, membangun kedekatan, dan memetakan kondisi sosial lingkungan mereka. Jika ada jemaah yang tidak hadir, mereka akan segera mencarinya. Jika ketidakhadirannya karena sakit, jemaah yang lain akan datang membawa bantuan dan obat-obatan. Jika ada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi atau menganggur, Jika ada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi atau menganggur, masjid hadir memberikan solusi melalui pengelolaan dana infak dan zakat yang produktif. Inilah rahasia mengapa peradaban Islam di masa lalu mampu maju, mandiri, dan berdaulat, karena mereka mengkonsolidasikan kekuatan umat dan merancang strategi kejayaan wilayahnya dimulai dari saf-saf salat subuh. Jamaah Serambi Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita menyadari bahwa kejayaan hidup yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa awal kita mengejar dunia, melainkan seberapa cepat kita menyambut panggilan pencipta dunia di keheningan fajar. Keberhasilan hari esok Anda ditentukan dari bagaimana Anda memperlakukan subuh Anda esok pagi. Apabila kita konsisten menjaga kesucian fajar dan menata hidup dengan penuh ketakwaan, maka di akhir hayat nanti jiwa kita akan dipanggil dengan panggilan yang paling lembut,
dan menenangkan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mari kita bangun komitmen baru dari sekarang. Jika Anda merasakan getaran kebaikan dan ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan umat yang dimulai dari Fajar, dukung terus syiar dakwah ini. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal materi spiritual pelipur lara lainnya dari channel Serambi Surga. Tekan tombol like jika video ini menyentuh hati Anda, dan tuliskan doa serta harapan terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Marilah kita saling mengaminkan. Jangan biarkan lentera kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan atau share video ini sekarang juga kepada keluarga, orang tua, dan sahabat tercinta. Semoga setiap detik yang mereka luangkan untuk menyimak video ini menjadi aliran pahala jariah yang tidak pernah putus untuk Anda di akhirat kelak. Terima kasih telah menyimak video hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.